Potong, 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 potong. Batu ini penuh dengan kotoran. Sepertinya ini bukan hari keberuntunganmu. Lagi. Jangan halangi aku. Minggir, 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 minggir. Yang ini dia. Tuan Huo, yang ini, ayo. Potong, 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 potong. Lagi. Uangmu sudah tidak cukup. Masih mau coba lagi? Satu potongan untuk hidup, satu untuk mati. Perjudian batu adalah tentang keberuntungan, bertaruh pada takdir. Aku lihat kamu tidak punya keberuntungan Siapa seperti kamu? itu. Nah, bilang aku tidak punya keberuntungan? Kalau berani, buka satu. Baiklah, akan kebuka satu. Itu kamu? Saya tidak punya uang, tapi saya bisa mempertaruhkan resep keripik kentang saya. Resep keripik kentang? Apa kepalamu ditendang keledai? Desa orang gila. Apa kau tahu action di sini? Saya terima. Jika kamu berani bertaruh, saya berani memotong. Nak, pikirkan baik-baik. Jika tidak ada giok, resep itu milikku. Apa aku tidak salah dengar? Resep keripik kentang? Kurasa mereka berdua sudah gila. Menang atau kalah, kita baru akan tahu setelah dipotong. Nah, Nak, kau kalah. Tidak ada giok yang keluar. Pamer untuk apa? Kau pikir sembarang orang bisa bermain judi batu? Siapa yang kamu bicarakan? Tuan Muda Feng, bukan Anda. Saya bicara tentang sampah sombong ini. Bukankah kau tadi sombong sekali, ha? Tuan Huo mengambil formulamu, tapi aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu, trik apa lagi yang mau kau mainkan? Tuan Huo, bisakah Anda membiarkan saya memotongnya sekali lagi? Apa kau tidak percaya dengan teknik memotong batuku? Jadi kenapa kalau kau memotongnya, aku tidak percaya dengan menyentuh batu ini bisa berubah menjadi giok. Jika kau bisa mengubah batu ini menjadi giok hari ini, aku, Su Xiaofeng, akan memotong lenganku sendiri. Sudah menyerah sekarang? Giok hitam. Ini adalah giok berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin? Jilas-jilas, ITU baru tak berharga. Bagaimana bisa berubah menjadi giok? Lihat baik-baik. Dan masih ada lagi. Mungkinkah ada sesuatu yang lain di separuh lainnya? Kau beruntung. Aku tidak percaya batu ini bisa menghasilkan giok. Bagaimana jika aku berhasil Nyawaku mengeluarkannya? milikmu. Kau yang bilang. Aku yang bilang. Aku tidak percaya satu batu bisa menghasilkan 2 potong giok. Selama 40 tahun, saya belum pernah melihat giok es berkualitas setinggi ini. Benarkah? luar biasa. Satu batu menghasilkan 2 potong giok. Dia antang besar. Mereka tidak tahu, bertahun-tahun kemudian, kedua, lihat baik-baik. Aku sudah mengeluarkan gioknya. Sekarang saatnya kau menepati janjimu. Aku tidak mau nyawamu. Aku mau tangan ini. Kakakku salah. Ku salah kak. Beri aku kesempatan, ya? Lepaskan aku. Kemana perginya kesombonganmu tadi? Aku Puto. Itu salahku. Baiklah kak. Tanpa tanganku, aku akan jadi tidak berguna. Ampuni aku. Tadi, kau juga tidak akan melepaskanku, kan? Berhenti. Qin Xiao, kau harus mempertimbangkan tuan. Tunggu. Qin Xiao,
Anda bertanggung jawab kepada tuannya saat Anda memukul anjingnya. Huang Haotian. Tiange, Anda datang tepat waktu. Anak ini mencuri batu saya, mendapatkan giok darinya, lalu menghina saya. Anda harus membela Su saya. Xiafeng, saya tidak pernah sadar Anda begitu licik. Tiange, dia mencuri batu saya. Jika dia tidak muncul, giok ini akan menjadi milik saya. Tiange, ini giok kita. Apakah ini giok yang baru diukir? Ya, benar. Ini dia. Karena itu milikmu, kenapa buang-buang napas untuk seorang narapidana tua? Ambil ini. Apa maksudmu? Apa maksud saya? Giok ini milik saudara saya. Lihat betapa teraniayanya saudara saya. Sebagai kakaknya, tentu saya harus membelanya. Letakan. Sayalah yang mengukir giok ini. Bukti apa yang kamu punya? Mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang kalian lihat? Tidak. Kami tidak melihat apa-apa. Qin Xiao, apa yang kamu punya untuk melawanku? Ayo pergi. Apa yang kamu tertawakan? Saya menertawakan Anda karena memperlakukan dua giok palsu seperti harta karun. Ini adalah konvensi perjudian batu. Giok terbaik belum muncul. Apakah Anda tidak tergoda? Kedua giok ini langka, tetapi terlalu kecil. Jika saya bisa menemukan yang besar, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Terahan, Bagaimana kita bertaruh? Kita masing-masing memilih sebuah batu. Siapapun yang mengukir giok dengan kualitas lebih tinggi menang. Qin Xiao, kamu terlalu naif. Pergi. Seluruh Jinghai milik triad kita. Beberapa bat attack berharga, saya ambil. Siapa yang berani menolak? Berhenti. Aku, Huo Zhenchen, telah hidup selama 40 tahun. Bocah kurang ajar, beraninya kau bertindak begitu lancang di hadapanku. Kau memilih cara yang sulit. Huang Haotian, aturan triad adalah, jangan sakiti yang tua, yang muda, atau wanita. Kau berani melanggar Kau aturan? tidak pantas bicara aturan denganku. Di seluruh Jinghai, aku, Huang Haotian, adalah aturannya. Ya. Sialan. Berani melawan? Serang dia. Bunuh dia untukku. Triad berani membuat masalah di sini? Apa kau pikir keluarga Huo itu penurut? Kakek, apa kau baik-baik Aku saja? baik-baik saja. Terima kasih pada pemuda ini. Huo Jianing, mulai sekarang, kau milikku, Qin Xiao. Aku tidak menyangka akan menemukan wanita secantik dirimu di kota. Jaga mulatmu. Nona manis, Jinghai adalah wilayah triad kami. Selama kau bersamaku, aku jamin hidupmu akan mewah. Mewah? Sayangnya, kau tidak akan hidup untuk menikmatinya. Pistol palsu membuatmu takut. Dan kau berani membuat masalah di sini? Jianing, berani main-main. Letakin itu. Jika aku jadi kau, aku akan bersembunyi di lubang karena malu. Huang Haotian, kau telah membuat masalah dan kehilangan muka. Waktunya pergi. Kau menyuruhku pergi? Aku tidak akan kemana-mana. Rapat Dewan kan? Ini baru kesukaanku. Hei, Nona, berani bertaruh denganku? Jika kau kalah, kau akan ikut denganku dan menjadi istriku. Jangan keterlaluan. Jianing, kenapa begitu Jelisa? Jangan bilang kau jatuh cinta padanya. Jianing, aku berutang padamu sebelumnya. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Menggengsi orang wanita tidak menjelaskan. Jika kau punya nyali, bertaruhlah Bertaruh denganku. denganmu? Apa yang kita perlukan? Nyawa kita. Kau mau mempertaruhkan nyawamu denganku? Kau seorang mantan narapidana. Berapa harga nyawamu? Jika kau memenangkan taruhan melawannya, aku akan memberimu toko ini. Kaget. Tuan Hua, Jadi maksudmu, jika aku mengalahkannya, toko ini jadi milikku? NAK, aku percaya padamu. Ambil taruhannya. baik. Aku terima taruhan.
Akar mengatakan batik ketiga di sebila kanan akan menghasilkan sesuatu. Jisiang, belum terlambat untuk mengaku kalah. Berlutut, minta maaf, merangkak di antara kakiku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Apa yang membuatmu begitu yakin akan menang? Dengan batu ini, kamu sudah kalah. Jika kamu kalah, kamulah yang akan merangkak di antara kakiku. Beraninya kau bicara pada bosku seperti itu? Dasar mantan narapidana sialan. Jika aku kalah, aku akan menghapus utangmu sebesar 100.000. Akan kubuka sekarang dan hancurkan harapanmu. Buka! Ini giok. Tidak ada retakan. Kualitas terbaik. Apakah dengar itu? Giok kualitas terbaik. Dan akulah yang Apa yang menemukannya. terburu-buru? Dia belum Jadi memilih. bagaimana jika dia memilih? Jika tidak lebih berharga dari milikku, dia tetap kalah. Aku akan membukanya sendiri. Ada hijau. Jadi bagaimana jika ada hijau? Jika tidak lebih berharga dari milikku, dia tetap kalah. Mungkinkah ini hijau kekaisaran? Qin Xiao, tidak bisakah kamu keluar? Kamu telah membuang begitu banyak waktu. Kamu mengulur Kakek, waktu dengan berlutut apa di yang sini. dia lakukan? Anak ini menggunakan teknik khusus. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk melihat kualitas giok di dalam batu, tetapi memiliki persyaratan yang tinggi untuk giok itu sendiri. Jika kualitas gioknya buruk, itu akan hancur sebelum terungkap. Lalu mengapa dia masih? Jangan khawatir. Anak ini punya cukup kepercayaan diri untuk berani melakukannya. Pak, teknik khusus apa? Dia baru keluar dari penjara. Apa dia menumbuhkan otot tambahan atau semacamnya? Aku ingin lihat trik apa yang dimainkan orang tua ini. Minger. Sayalah yang membeli giok ini. Dan di sini aku bertanya-tanya apa yang begitu menakjubkan. Astaga, apa yang kau lihat? Ini hijau kekaisaran. Selama bertahun-tahun, saya melihatnya di buku. Hari ini, saya melihat yang asli. Hijau kekaisaran? Jenis giok yang nilainya setara dengan seluruh kota? Huang Haotian, apakah kamu mengaku kalah? Apapun yang kamu katakan berlaku? Aku bilang ini batu tak berharga. Anda bisa membawanya ke toko barang antik manapun untuk dinilai. Jika palsu, mereka akan tahu sekilas. Baik. Aku bilang itu palsu, jadi itu palsu. Kamu mengingkari janjimu. Jadi kenapa? Di dunia ini, yang kuat yang berhak bicara. Kembalikan giok itu padaku. Atas dasar apa? Dengan begitu banyak orang yang menonton, tidak peduli seberapa sombongnya Triad, Anda tidak akan berani merampok saya di siang bolong, bukan? Saya ingin lihat siapa yang berani bicara. Keluar dari sini, kalian semua. Huang Haotian, Aku tahu kau mengincar giok ini. kau menginginkannya? Boleh saja. Tapi, aku punya satu syarat. Kau pikir kau pantas bernegosiasi denganku? Aku sudah mengaturnya sejak awal. Giok ini, jika ada orang lain selain aku yang mengukirnya, akan hancur berkeping-keping. Jika kau tidak setuju, kau bisa pergi dengan tumpukan pecahan. Qin Xiao, jangan lupa, kau masih berutang 100.000 padaku. Giok ini bernilai lebih dari 100.000, bukan? Lagi pula, jangan lupakan taruhan kita. Apa syaratmu? 100.000 itu lunas. Bawa orang-orangmu, tinggalkan toko ini, dan jangan pernah mengganggu keluarga Huo lagi. Dengan giok ini, aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. Baik, Anggap kalian beruntung hari ini. Ayo pergi. tunggu, bagaimana dengan yang ini? Kita akan bertemu lagi. Itu giok kaisar. Giok itu palsu. Sejak awal, aku menyembunyikan sebotol ramuan hijau di telapak tanganku. Batu itu hanyalah giok biasa. Giok kaisar, itu aku warnai dengan ramuan. Alasan aku memulainya dengan lambat adalah untuk menunggu ramuan itu kering. Jadi dia tidak akan tahu. Tidak peduli seberapa sombongnya Huang Haotian, dia hanyalah orang nomor 2. Jika dia mendapatkan sesuatu yang begitu berharga, dia akan menyembunyikannya dari bosnya. Aku koyo. Hao Tian,
Kudengar kau mendapatkan sesuatu yang bagus. Kakak. Jadi ini giok kaisar. Apakah kamu bodoh? Kahai, beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini, aku akan pastikan anak Kin itu membayarnya. Kau membiarkan seorang mantan narapidana menipumu? Gunakan otakmu. Kamu, kemari. Triad kita punya pekerjaan besar. Ada lelang tanah. Kalian berdua pergi. Jika kalian mengacau lagi, jangan salahkan aku Kahai, jika aku jangan jahat. khawatir. Kami akan menebus kesalahan kami. Tapi Kakai, Apa yang akan kita tawar? Apa penting? saya. Kahai memang brilian. Ayah. Ibu. Oh, berhenti Kau, memukulnya. Binatang. Ayah, Bajingan. berhenti memukulku. Aku sudah berubah. Aku sudah membayar kembali 100.000 Kau itu. membohongi kami lagi. Kita tidak. Kau membayarnya kembali dalam beberapa hari? Apa kau pikir aku masih orang tua bodoh yang sama? Ayah, ini benar. Dan aku sekarang berbisnis dengan Tuan Tua Huo. NAK, maksudmu Tuan Hua Kepala Triad? Ya, itu dia. Kau percaya padanya? Mengapa? Tuan Jin, berikan saya bimbingan Anda. Setiap proyek pembangunan pemerintah bersifat rahasia. Kita tidak punya cara untuk mengetahuinya. Selain itu, jika beritanya tidak bisa keluar, kita tidak bisa begitu membeli rumah itu kapanpun kita mau. Jenning, jangan kezar pada Tuan Chin. Saya, Tentu Anda tidak tahu. Tapi setelah dilahirkan kembali, saya mengingatnya dengan jelas. Bagaimana jika saya bilang saya tahu di mana zona pengembangan baru itu? Apakah Anda serius? Tentu saja. bagaimana mungkin? Saya bersumpah demi hidup saya. Berapa harga nyawamu? Tuan Qin, saya secara resmi mengundang Anda untuk menjadi konsultan proyek bagi keluarga Huo saya. Kakek, apa kau gila? Jianing, dia baru menyelamatkan toko barang antik keluarga kita. Jika bukan karena dia, sekarang toko itu sudah jatuh ke tangan Huang Haotian. Jangan khawatir, saya bersedia membayar biaya pengobatan ayahmu. Jika Anda bisa membantu saya mendapatkan tanah di zona pengembangan itu, saya bersedia memberi Anda 20% dari keuntungan. Karena Tuan Huo telah mengundang saya dengan tulus, saya terima. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda membeli kembali tanah di zona pengembangan. Bukankah itu Nona Huo? Dan ini adalah Biar saya perkenalkan. Ini adalah Qin Xiao, konsultan proyek untuk grup Huo kami. Mulai sekarang, dia yang bertanggung jawab atas semua urusan bisnis. Konsultan proyek ini, saya belum pernah melihatnya. Apa dia bisa Karena dia diandalkan? mendapat persetujuan keluarga Huo, dia mampu. Wah, tidak kusangka keluarga Huo yang terkenal akan membawa seorang mantan narapidana ke sebuah lelang. Lagi, apa? Seorang narapidana sepertimu pikir kau pantas di sini? Tentu saja, keluarga Huo MU tidak lebih baik datang ke sini untuk menipu orang dengan seorang mantan narapidana. Apa? Keluarga Huo mempekerjakan seorang mantan narapidana sebagai benarkah konsultan? itu? Su Xiaofeng, tatap mulutmu. Jangan berani menyebarkan rumor tak berdasar. Kau belum lupa bagaimana kau menipuku dengan giok palsu itu, kan? Namun, jika kau bisa menyenangkanku, kita bisa anggap lunas. Kejari mati. Carry Matty? Mari kita lihat siapa yang carry Matty. Bos, Huang Haotian, menjauhlah dari Jianing. Ini bukan wilayah gengmu. Qin Xiao, Huo Jianing. Aku akan mengambil kembali apa yang kalian utangkan padaku beserta bunganya, dan aku akan mengambil nyawa kalian juga. Serang. Semuanya, harap tenang. Lelang real estate ini. Semuanya, harap tenang.
Lelang real estate tahun ini akan segera dimulai. Kak Tian, ini bukan wilayah kita. Kita tidak bisa bertindak terlalu jauh. Jianing, jangan khawatir. Aku akan membantu keluarga Huo mendapatkan emperor. Jangan bicara terlalu cepat. Duduklah. Lelang akan segera dimulai. Selamat pagi, semuanya. Saatnya untuk lelang tahunan kota Jinghai. Sekarang, lihat halaman pertama brosur. Itu Gunung Longan. Ku dengar akan menjadi zona pengembangan ekonomi utama. Ini adalah harta karun yang nyata. Ya, Gunung Longan memiliki lingkungan yang bagus dan berada di sebelah jalan tol. Jika dikembangkan untuk pariwisata, itu akan menjadi tambang emas. Siapapun yang membeli tanah ini akan menjadi kaya. Benar sekali, benar sekali. Kak Tian, Kahai bilang kita harus mendapatkan tanah ini. Jangan khawatir, aku bertekad untuk menang. Cheng Xiao, kita harus mendapatkan tanah ini. 5 juta. 5 juta. 6 juta. 7, 5 juta. 8 juta. 8, 5 juta. 9 juta. 9, 5 juta. 10 juta. 10 juta. Setinggi itu. Triad menginginkan tanah ini. Mari kita lihat siapa yang berani Tuan bersaing. Huang, ini melanggar aturan. Aturan? Saya adalah aturannya. Apa yang diinginkan Triad? Mari kita lihat siapa yang berani mengambilnya. 12 juta. Kau ingin mati. Ini adalah lelang penawar tertinggi yang menang. 15 juta. 18 juta. 20 juta. Sudah 20 juta. 20 juta. Apakah kamu tahu mengapa bos kita tidak datang hari ini? Apakah ayahmu akan melewati jalan tol Shanghai hari ini? Jika terjadi kecelakaan, Jangan sakiti ayahku. itu tergantung pada kinerjamu. Kalian para gangster tahu cara menggunakan trik kotor. Seorang bajingan yang pernah dipenjara, kamu pikir kamu layak? Ada tawaran yang lebih tinggi? 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. Selamat kepada Triad karena memenangkan hak pengembangan untuk Gunung Longan. Kak Jia, tanah ini milik kita. Selamat Triad. Kalau sudah kaya, jangan lupa berbagi dengan kami. Tentu, tapi tidak sembarang orang bisa bekerja sama dengan Triad. Contohnya, 2 orang ini. Tuan Huang benar. Beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk menjadi kaya. Bagus sekali. Siapapun yang berani menentang Triad kita, bahkan keluarga Huo yang kaya, akan tamat. Benar? Dasar para penendes. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan keluarga Huo Anda karena mempekerjakan seorang mantan narapidana sebagai penasihat investasi omong kosong. Anak ini otaknya sudah rusak di penjara. Mencoba merebut tanah harta karun Gunung Longan dari Triad kami. Bahkan jika Anda mendapatkan Gunung Longan, apakah Anda pikir Anda akan hidup untuk menikmati Lihat kekayaan Kandeng itu? Acio. Bahkan jika dia didukung oleh keluarga Huo, kita tidak perlu takut. Sudah kubilang, keluarga Huo sudah cukup kaya, namun mereka mempekerjakan seorang mantan narapidana yang tidak berguna sebagai penasihat investasi. Kalian semua, diam. Keluarga Huo tidak akan diintimidasi oleh orang-orang seperti kalian. Apakah Anda mengatakan bisnis kami tidak bisa bersaing dengan geng? Jianing, jangan berkecil hati. Kita masih punya kesempatan. Siapa yang bersumpah akan membantu keluarga Huo kami memenangkan proyek Kaisar? Dan sekarang? Tidak bisakah kau percaya padaku sekali saja? Apakah aku percaya padamu atau tidak tergantung pada hasilnya? Semuanya, harap tenang. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan item lelang Buka halaman kedua dari buku lelang Anda. Ternyata itu Parik. Bukankah Farid Jenggot Naga ini sudah berkali-kali gagal terjual? Itu sebidang tanah kosong. Tidak ada yang. Benar. Orang bodoh yang mau tanah itu. Pembawa acara, jangan buang waktu kami. Siapa yang mau membayar untuk tanah seperti ini? Lanjutkan ke yang berikutnya. Harap bersabar, kita masih perlu mencukupi prosedur. Para tamu yang terhormat, tawaran awal untuk plot Parit Jenggot Naga ini adalah 3 juta, dengan kenaikan minimum 100.000. Apakah ada tawaran? Jika ada yang membayar untuk tanah ini hari ini,
Aku akan memelintir kepalaku sendiri dan memberikannya kepada mereka sebagai pispot. Tepat sekali. Saya menawar 3 juta. Kau bajingan, kau sengaja melakukan... Hin, apakah kamu sengaja melawanku? Aku lebih suka melihat kepalamu digunakan sebagai pispot. Apa yang kau tertawakan? Qin Xiao Epi kau tahu apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau menawar secara impulsif? Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Jangan khawatir, percayalah padaku. Tanah ini adalah properti yang menguntungkan. Menguntungkan? Seorang narapidana dengan daerah kumuh, pasangan yang serasi. Kami akan mengubah kalian para pecundang menjadi tempat pembuangan sampah. Pasangan yang serasi. Tuan, izinkan saya mengkonfirmasi lagi. Apakah Anda ingin membeli tanah ini? Jangan. Huo Jianing, kita harus mendapatkan tanah ini. Ini menyangkut kepentingan keluarga Huo Mu. Qin Xia, seharusnya aku tidak mempercayaimu. Aku menir proyek sekarang. Kamu tidak punya hak melakukan apapun tanpa persetujuanku. Aku akan melaporkan ini pada Maafkan aku Jianing. Aku harus menang kali ini. Wah, keluarga Homenyuran, Daikat Ola orang luar. Tepat sekali, ditampar oleh orang luar. Mulai hitung mundur. 3 juta, sekali. 3 juta, 2 kali. 3 juta, terjual. Saya nyatakan hak penjambangan untuk Longsigo dijual kepada Tuan ini. Selamat. Mari kita beri selamat padanya. Mari kita beri selamat padanya karena menghabiskan uang sungguhan untuk tanah terlantar yang bahkan anjing pun tidak mau. Apakah kamu mencoba menggali emas di sana? Benar. Pria bodoh ini membeli tanah terlantar di Longsugo. Lihat, keluarga Huo ditipu habis-habisan oleh mantan narapidana ini. Kali ini, keluarga Huo akan jatuh. Qin Xiao kamu. Ayo pergi. Selamat datang, Direktur Xie. Xuan Huang, hello. Hello. Mari kita sambut Direktur Xie dari Zona Pengembangan Ekonomi untuk mengumumkan lokasi spesifik Zona Pengembangan Ekonomi. Pada pukul 8 pagi, Departemen terkait mengumumkan lokasi pengembangan spesifik. Ini akan berpusat di sekitar Gunung Longan untuk pengembangan dan renovasi. Selamat kepada masyarakat sana. Bagus, bagus. Bagaimana kita bisa kalah? Jianing, jangan berkecil hati. Saya percaya kebaikan akan menang atas kejahatan. Bodoh. Tidak ada kebaikan yang menang atas kejahatan. Yang kuat yang berkuasa. Orang sepertimu pantas mati di penjara. Tapi kau malah muncul di lelang dengan penampilan sok suci. Memalukan. CIH. Mempekerjakan mantan narapidana sebagai penasihat investasi Huo Jia buta. Kali ini, keluarga Watamat. Siapa sangka keluarga Huo yang terkenal akan dihancurkan oleh seorang narapidana tua? Kau Sampetak Bergana. Bagaimana bisa Huo Jia jatuh cinta padamu? Apa kau tidak punya otak? Kenapa kalian berdua tidak pergi ke neraka saja? Mulai sekarang, Jinghai milik masyarakat Sanhe kami. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, inilah dari Jinghai bersama Huo Jia. Su Xiaofeng kau sombong. Apa kau takut orang tidak akan tahu kau anjing dari masyarakat sana? Cukup, Qin Lang. Berhentilah membuang-buang napasmu untuk mereka. Karena kakek dan aku memilih untuk mempercayaimu. Kita harus siap menerima kegagalan. Jianing, ini biokenikir. Keajaiban akan segera terjadi. Oh, kesini? Kami menerima laporan bahwa Anda menerima suap dan menggunakan posisi Anda untuk menyembunyikan penemuan makam kuno di Gunung Longan. Ikut saya ke biro sekarang untuk diinterogasi oleh kantor kejaksaan. Kami punya pengumuman penting. Karena penemuan makam dinasti Song di Gunung Longan, semua proyek pembangunan telah dihentikan untuk pekerjaan arkeologi. Setelah penelitian ekstensif, kota telah memutuskan untuk mempromosikan renovasi kawasan kumuh lama. Oleh karena itu, zona pengembangan baru akan menjadi Longsigo. Jadikan Gunung Longan sebagai zona pengembangan ekonomi. Tapi tanah ini memiliki makam kuno dari dinasti Song. Kami berencana untuk membangun pemakaman. Tutup berita tentang makam itu. Begitu kita mendapatkan tanahnya, Anda akan mendapatkan bagian dari harta karun yang kita gali. Setuju. Terlahir kembali. Saatnya memperbaiki kesalahan masa lalu. Qin Xia, bagaimana kamu bisa tahu itu? Apa? Beritanya benar, kan? Maaf Qin Xia, aku salah paham tadi. Aku tidak menyalahkanmu. Tuan Qin, Anda luar biasa. Tuan Qin, saya bergerak di bidang bisnis bahan bangunan. Ini kartu nama saya, diterima. Tuan Qin, saya di bidang konstruksi. Saya juga ingin berkenalan dengan Anda. Saya juga. Kami di bidang dekorasi. Kau Qin, kau mendapatkan sebidang tanah tak berharga. Jangan pikir kau sudah jadi orang hebat sekarang. Kaktion, Tenegla. Jika tidak berhasil,
Kita bisa bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama dengan mereka? Sejak kapan triad saya bekerja sama dengan siapapun? Apa dia pantas? Memang. Ini zona pengembangan. Saya kira triad tidak akan tertarik. Kalau begitu, saya umumkan bahwa mulai hari ini, semua proyek di zona teknologi tinggi dilarang memiliki kontak apapun dengan triad. Siapapun yang terkait dengan triad tidak akan dipertimbangkan untuk kerjasama. Kau! Tuan Qin, saya akan membatalkan semua bisnis saya dengan triad segera. Sekarang juga. Kalian sekelompok penjilat. Tidak tahu malu dan hina. Berbalik kemanapun ingin berdiam. Apa yang baru? Kak Tian, dengarkan. Jika wakil direktur mengungkap suap kita semua akan... Qin Xiao, ayahku selalu bilang kamu luar biasa. Dia benar tentangmu. Di lelang ini, kamu sensasional. Paman, Anda terlalu baik. Itu semua keberuntungan. Kali ini tidak bisa dibilang keberuntungan. Begitu banyak orang di lelang adalah veteran berpengalaman. Kemampuanmu untuk menonjol membuktikan kamu punya bakat nyata. Bersulang. Anda. Qin Xiao, berkat kamu, kita bisa mendapat untung besar lagi dari proyek Long Sugo. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu juga. Anda terlalu baik. Qin Xiao, mulai sekarang, mari kita saling panggil saudara. Sebagai kakakmu, aku harus bersulang untukmu. Ayo, kamu pantas mendapatkannya. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Benar. Itu mengacaukan senioritas. Kamu bicara omong kosong lagi. Jianing, kamu telah berlayar mulus di keluarga Huo selama ini, tanpa kemunduran apapun. Kali ini, kamu bertemu seorang ahli. Kamu harus belajar darinya. Aku akan mengandalkanmu. Dasar tidak berguna. Sekarang bagaimana? Bagaimana kita akan menjelaskan ini pada kakak Hai? Kak Tian, ini semua karena Qin Xiao. Dialah yang menyabotase kita. Bocah sialan itu masih tidak jujur. Kali ini, aku akan memberinya pelajaran tentang Bibi, saya di sini atas nama keluarga Huo untuk mengunjungi paman. Bagaimana kabar paman? Operasinya sukses. Dokter bilang dia akan pulih selama dia beristirahat dengan baik di rumah. Baguslah. Terima kasih. Nak, berkat temanmu, ayahmu bisa dioperasi begitu cepat. Kamu baik. Bu, jangan khawatir, aku tahu. Triad terpukul keras kali ini. Aku rasa mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Jangan khawatir. Dengan keluarga Huo yang melindungimu, mereka tidak akan berani. Kamu yang aku khawatirkan. Apa yang perlu aku khawatirkan? Kamu sebaiknya memikirkan cara menghasilkan uang untuk kakek. Jianing. Gimana ku? Gadis kecil, akhirnya kau jatuh ke tanganku juga. Lepaskan aku. Qin Xiao tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Qin Xiao? Dia seorang mantan narapidana. Bagaimana bisa aku tidak lebih baik darinya? Triad kehilangan begitu banyak uang. Seseorang harus membayar utangnya. Lepaskan aku. Qin Xiao. Hari ini, akan kubiarkan kau merasakan harga pengkhianatan. Lepaskan aku. Berhenti. Kamu datang kakap sipat. NAK. Lelang itu ide saya. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lepaskan dia? Siapa kamu bernegosiasi Wang Haotian, denganku? negara tidak akan membiarkanmu lolos begitu Benar. saja. Negara tidak akan membiarkan saya lolos. Setelah aku selesai denganmu, negara akan memohon padaku untuk menikahimu. Lepaskan dia. Hadapi aku. Baiklah. Sepertinya kamu peduli pada gadis ini. Hentikan omong kosongmu. Jika kamu laki-laki, jangan bersembunyi di belakang wanita. Aku akan memberimu kesempatan. Berlutut. Apa? Aku bersedia. Jangan Cisha. Baik, aku akan berlutut. Jangan Cisha. Tundukkan kepalamu.
Ingat ini. Diam. Cisha. Kakiku. Kiku. Aku akan membunuhmu. Kamu bukan tandinganku. Kemo. Payah. Kekek. Jianing telah dianiaya. Wang Haoqian, aku menghormatimu demi Triad. Kamu kederleluan. Apa kamu pikir keluarga Huoku takut padamu? Ini wilayah triadku. Beberapa preman sepertimu, apa yang bisa kalian lakukan Wang Haoqian, padaku? kamu berani menyentuh keluarga, Wudi Belakenku. Kak Hai, kamu, kenapa kamu di sini? Kamu mengkhianatiku. Kaktion, aku takut kamu akan menimbulkan masalah bagi Triad. Maafkan aku. Kamu sudah cukup. Maaf, Tuan Huo, karena telah menyinggung Nona Huo. Triad kami tidak akan pernah melindungi pembuat onar seperti ini. Bagaimana menanganinya terserah Kak Anda. Hai, kamu tidak bisa menyerahkanku pada mereka. Aku akan mati. Kamu harus menanggung akibat dari kesalahanmu sendiri. Jianing, menurutmu bagaimana kita harus menangani Dia ini? menyentuhku tadi. Potong tangannya. Kak Hai, semakin aku, Kak Hai. Saya akan urus ini untuk Anda. Dan aku, Sebuah dermaga di pelabuhan luar sebagai kompensasi. kalian tahu diri. Ayo pergi. Biarkan mereka pergi begitu saja. Kita lihat sampai kapan mereka bisa sombong. Terima kasih kepadamu hari ini. Jika tidak, Jianing akan menderita kerugian. Anda terlalu baik. Jika bukan karena saya, bagaimana mungkin? Itu tidak ada. Triad ingin menguasai Jinghai. Masalah waktu sebelum kita bentrok. Saya berpikir, mungkinkah Triad merencanakan sesuatu yang jahat di belakang kita? Ini buruk. Sesuatu telah Ada terjadi. apa? Orang-orang Triad itu memblokir jalan-jalan utama dan memaksa pungutan liar. Manajer Lee dari pabrik pengalengan, kita menolak membayar dan dipukuli. Triad juga mengancam bisnis lain untuk tidak berdagang dengannya. Orang-orang Triad itu tanpa hukum. Manajer Lee dari pabrik pengalengan ada di... Suruh dia masuk. Cepat. Masuk. Qin Xiao, Manajer Lee adalah teman lama saya. Biarkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Li Xiangyang, yang dikenal sebagai Raja Makanan Kaleng. Semua makanan kaleng di selatan negara ini berasal dari pabriknya. Panggil saya Li Tua. Hello. Ini adalah Qin Xiao. Dialah yang memberi saya ide untuk lelang tanah. Tuan Qin, Anda muda dan menjanjikan. Manajer Lee, Anda terlalu memuji saya. Tuan Qin, jika Anda bisa menasihati Tuan Huo, Anda bisa membantu saya melewati krisis ini. Anda harus membantu saya kali ini. Saya mengambil alih pabrik pengalengan ini dari ayah saya. Setelah banyak kesulitan, saya mendapat dana dari keluarga Huo dan segalanya baru mulai membaik. Setelah ini terjadi di bawah pengawasan saya, bagaimana saya bisa menghadapi semua orang? Jangan khawatir. Saya akan menemukan cara untuk membantu Anda Saat ini, industri ringan dalam negeri berkembang pesat. Harga barang kalengan ini terus turun. Karena campur tangan Triad, ratusan ton kaleng di pabrik kami tidak bisa dijual sama sekali. Triad itu kuat dan tidak bermain sesuai aturan. Sekarang mereka memblokir jalan. Barang-barang Jinghai tidak bisa keluar, membuat hidup para pengusaha semakin sulit. Jika kita tidak bisa lewat darat, mengapa kita tidak mencari rute perdagangan lain? Jinghai sebesar ini. Dimanapun Anda beroperasi, Triad akan menimbulkan masalah. Bagaimana jika rute ini ada di langit? Apa maksudmu? Jika kita mendirikan maskapai penerbangan dan mengangkut barang dengan pesawat, Triad tidak akan bisa mengganggu kita. Ya. Mulai sebuah maskapai penerbangan, gunakan pesawat untuk mengirim barang. Dengan begitu, kita bisa menghindari Triad dan pengiriman akan cepat dan nyaman. Jangan merayakannya terlalu cepat. Untuk menjalankan sebuah maskapai, Anda membutuhkan pesawat terbang. Pesawat terbang adalah aset yang besar. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda beli kapanpun Anda mau. Jika saya ingat dengan benar, setelah runtuhnya Uni Soviet, banyak pabrik industri berat ditutup, dan pesawat-pesawat di pabrik Sokolov semuanya dijual sebagai besi. Karena industri ringan mereka tidak berkembang, harga produk industri ringan domestik kita melonjak. Ini adalah kesempatan emas. Tuan-tuan, saya bisa menangani. Qin Xiao, apakah kamu serius? Bagus bagi anak muda untuk berambisi, tetapi Anda tidak bisa terlalu menyederhanakan masalah. Saya serius. Saya memang bisa menyelesaikan masalah Anda. Di pabrik Anda, bukankah ada ratusan ton barang kalengan yang menumpuk? Yap. Dan untuk memulai sebuah maskapai, bukankah Anda membutuhkan pesawat? Semuanya, saya punya ide. Mari kita tukar barang kalengan dengan pesawat terbang. Barang kalengan untuk pesawat? Barang kalengan untuk pesawat? Apa? Tukar kaleng dengan pesawat?
Itu tidak mungkin. Keduanya bahkan tidak selevel, dan tidak ada dasar untuk perbandingan. Anak muda zaman sekarang memang punya ide. Sepertinya kita sudah tua. Qin Xiao, tentang ini, apakah kamu yakin tidak sedang bercanda dengan kami? Tentu tidak. Qin Xiao, saya tidak peduli jika idemu itu fantasi. Tapi jika kamu bisa menyingkirkan semua kelebihan barang kalengan pabrik kami, saya bersedia memberimu komisi 30%. Ikut sertakan saya. Jika kamu bisa mendapatkan pesawat-pesawat itu untukku, aku akan memberimu setengah dari keuntungan maskapai. Baiklah, saya pikir. Tuan Xiao, saya dengar Anda tertarik dengan pesawat kami. Ya, pesawat perusahaan Anda termasuk yang terbaik di dunia. Jadi saya berencana memesan sejumlah pesawat dari Anda. Tentu, tapi saya perlu tahu persis berapa banyak yang Anda inginkan. Berapa banyak yang Anda punya? Saat ini kami memiliki 7 pesawat yang sudah selesai, dan 3 yang setengah jadi belum dirakit. 10, kan? Saya ambil Apa semuanya. katamu? Anda mau ambil semuanya? Anda tidak salah dengar. Saya ambil semuanya. Tapi ini kesepakatan besar. Saya ragu Anda tidak sedang bercanda. Lagi pula, Anda bahkan tidak menanyakan harganya. Harga bukan masalah, karena saya tidak berencana membayar dengan uang. Tuan Xiao, apa Anda bercanda? Tenanglah. Meskipun saya tidak berencana membayar pesawat Anda dengan uang, saya berniat menukarnya dengan barang. Tukar barang? Tuan Xiao, apa Anda bercanda? Kami tidak kekurangan pasokan. Tidak kekurangan? Menurut saya, negara Anda hanyalah kekuatan yang sudah habis. Ada pepatah Tiongkok kuno, jika negara runtuh, kemana rakyat bisa pergi? Anda lebih tahu situasi di negara Anda daripada saya. Jangan coba menipu saya dengan peribahasa kuno Anda. Kalau bukan karena kami, siapa tahu di mana Anda sekarang, Tuan Xiao. Kalau begitu biarkan saya mengatakan sesuatu yang bisa Anda mengerti. Selama Perang Dingin, negara Anda menghabiskan banyak uang untuk industri berat untuk bersaing dengan Amerika. Pesawat Miriam-Capel Salam, Anda bisa melakukan semuanya. Itu fakta yang tak terbantahkan. Saya tahu itu lebih baik dari Anda. Tepat sekali. Industri ringgit negara Anda kakit, dan barang-barang sehari-hari harganya selanjut bagi rakyat. Jadi, saya seorang pengusaha, bukan politisi. Selama ada uang, saya bisa mengimpor apa saja, makanan atau barang. Anda tahu apa yang saya katakan. Politik dan ekonomi selalu satu. Tidakkah Anda tahu bahwa peristiwa besar yang akan terjadi di negara Anda akan menyebabkan kehancuran perusahaan Anda? Bagaimana? Termos, senter, dan makanan kaleng semuanya adalah barang langka di negara Anda. Sebentar lagi, akan sulit ditemukan. Jadi, apa yang akan Anda tukarkan dengan pesawat kami? Makanan kaleng. Setidaknya 200 ton. 200 ton? Makanan kaleng? Kalau begitu, saya bisa memberimu 1 pesawat untuk itu. 1 pesawat? Tuan Yuri, Anda meremehkan saya. Anda harus tahu, harga pasar untuk pesawat perusahaan kami. Itu dulu. Perusahaan seperti milik Anda akan bangkrut dalam waktu setengah tahun setelah gempa bumi. Saya ingin tahu berapa lama Anda bisa bertahan, Tuan Yuri. Bagaimana Anda tahu budget banyak? Siapa Anda sebenarnya? Bagaimana saya tahu itu tidak penting? Saya bukan musuh Anda. Tetapi sirang teman di sini untuk menyelamatkan Anda dari bencana. Tuan Yuri, bisakah Anda makan pesawat? Harga-harga melonjak. Sepotong roti harganya 500 rubel. Pada saat itu, pesawat di gudang Anda tidak akan lebih dari besi tua. Tuan Yin, Anda adalah seorang pengusaha yang visioner. Saya harus mengakuinya. Tapi 200 ton makanan kaleng tidak akan memberimu 10 pesawat. Kalau begitu, sebutkan harga. Setidaknya 1000 unit barang langka, dan semuanya harus merupakan produk industri ringan yang kami butuhkan. 1000 terlalu banyak. 600. 900. 700. 800. Itu batas akhir saya. 800 unit. Sepaket. Tuan Yin, Anda adalah seorang pengusaha yang licik. Biar saya berikan Anda pepatah lain. Tidak ada bisnis tanpa kelicikan. Anda tidak akan menyesali Jing Xiu, apa yang membuatmu begitu bahagia? Urusan pesawat sudah beres, benarkah? Jing Xiu, kamu luar biasa. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Aku hanya terlalu bersemangat.
Ikut senang untukmu. Jangan terlalu dipikirkan. Tenang saja, aku tidak memikirkan Benarkah tidak apa-apa. memikirkan itu? Aku memikirkannya. Baiklah, aku berhenti menggodamu. Lihat betapa takutnya kamu. Ngomong-ngomong, Jianing, kenapa kamu mencariku hari Aku ini? lupa urusan pentingnya. Ini untuk fase pertama proyek Long Sugo. Sebentar lagi akan dimulai. Ini 800.000? Banyak Ini baru sekali. permulaan. Ini baru tahap awal proyek. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak yang akan kamu dapatkan. Ini, kakek memintaku untuk memberikannya padamu. Ini Rolex. Tahukah kamu, jam tangan ini bahkan belum dijual di dalam negeri? Jianing, kamu tidak tahu, setelah kita menikah, untuk membuatmu bahagia, aku memberimu ini tidak kurang dari 10 kali. Jianing, apakah kamu yang memberiku jam tangan ini? Asral, aku susah payah meminta temanku membelinya dari Swiss. Kamu harus menghargainya. Untuk seumur hidup ini, Jianing, apakah ini Tuan Chin, ini adalah perjanjian pembelian pesawat. Harap simpan baik-baik. Pesawat kargo sudah tiba. Sisanya akan tiba pada akhir tahun. Baik, senang bekerja sama. Qin Xiao, kamu melakukannya. Kesepakatan kaleng untuk pesawat. Ini semua luar biasa. Tertulis di sini hitam di atas putih. Pesawatnya diparkir di bandara. Lihat dirimu, sombong sekali. Ayo kita serahkan pada kakek. Tunggu, aku tidak pernah bilang pesawatnya akan diserahkan pada Tuan Huo sekarang. Apa maksudmu? Kakek mempercayaimu. Apa kamu mencoba mencuri pesawatnya? Jianing, kamu salah paham. Lalu kenapa kamu tidak mau menyerahkannya segera? Aku tahu itu. Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Jianing, aku berpikir, serah terimanya baru 2 hari lagi. Aku ingin menggadaikan pesawat ke Ban untuk menghasilkan uang. Apa kamu gila? Kaleng kakek Li sudah dikirim. Selain itu, jika terjadi sesuatu pada pesawat, bagaimana dengan sisa pembayaran kita? Jianing, pikirkanlah. Pernahkah aku membohongimu? Kalau begitu pergilah padaku. Jika terjadi sesuatu yang salah dengan pesawat, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jangan khawatir. Aku tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak... Ada. Apakah Anda menawarkan pinjaman jangka pendek? Apa jaminannya? Rumah atau mobil? Saya menggadaikan pesawat terbang. Menggadaikan apa? Saya menggadaikan pesawat terbang. 5 Katakan buah. sekali lagi. Apa? Ada apa? Apakah ada masalah? Seumur hidupku, baru kali ini aku mendengar ada orang yang menggadaikan pesawat, apalagi 5 buah. Apakah mereka membiarkan pintu rumah sakit jiwa? Nyonya, saya tidak bercanda. Saya serius. Tanjakan sedikit rasa hormat. Orang sepertimu, terlihat miskin, menggadaikan pesawat? Kamu mungkin bahkan tidak punya sepeda. Dokumen Jangan ini, buang waktuku. saya sarankan Anda melihatnya. Aku bilang keluar. Apa kamu tidak mengerti? Keamanan. Kimanin. Mohon tunggu sebentar, saya akan menanganinya. Apa yang terjadi? Apa kamu tidak tahu Direktur Liu sedang? Menir, saya tidak sengaja. Seseorang sengaja membuat Apa yang sedang terjadi? Apa kamu tidak tahu Direktur Liu? Itu bukan sengaja. Saya bertemu dengan seorang pembuat Ona. Itu dia. Dia tanpa malu berbicara tentang menggadaikan 5 pesawat terbang. Pesawat? Apa kamu yakin tidak salah dengar? Saya sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun dan... Saya perenggakan Anda. Jangan membuat masalah di sini. Ini adalah ban, bukan tempat bagi. Saya di sini bukan untuk membuat keributan. Saya di sini untuk urusan bisnis. Satu kata lagi dan saya akan memanggil keamanan. Ini ban, bukan rumahmu. Pergi sana kalau cari masalah. Saya sudah jelaskan. Saya di sini untuk menggadaikan pesawat. Masih bicara omong kosong. Keamanan, usir dia dari sini. PNAK, pergi sekarang, atau aku akan memaksa. Jika kalian berani menyentuhku, kalian yang akan menderita. Cukup bicaranya. Lakukan saja. Berhenti. Apakah ini sebuah Daytona? Tuan, apakah ini... Daytona. Tuan, apakah ini jam tangan Anda? Ini jam tangan saya. Menir Liu, mengapa Anda begitu sopan pada orang gila ini? Dia orang gila. Diam, ini adalah jam tangan terkenal di dunia. Bukankah Omena jam tangan termahal? Ini terlihat mencolok, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Bodoh, ini adalah Rolex Daytona, jam tangan termahal di dunia. Dan milik tuan ini adalah edisi terbatas. Saya pernah melihatnya di majalah. Jika kau merusaknya, gaji seluruh keluargamu seumur hidup tidak akan mampu membeli pelat jamnya saja. Kau buta. Beraninya kau begitu kasar pada tamu sepenting ini.
Bagaimana mungkin, Menir Liu? Mungkinkah itu Apakah palsu? Anda meragukan penilaian saya? Menir Liu, bukan itu maksud saya. Mulai sekarang, kau diturunkan pangkat. Mulailah dengan membersihkan toilet dan belajar cara menghormati pelanggan. Tuan, boleh saya tahu nama belakang Anda? Nama belakang saya Chin. Tuan Qin. Mulai sekarang, saya pribadi yang akan menangani urusan Anda. Sepertinya ada orang yang masuk akal di sini. Tuan Qin, saya menyesal. Ini salah saya karena tidak melatih staf saya dengan baik. Dan kau, menghakimi orang seperti itu. Kau hampir membuat bank kita kehilangan pelanggan biasa. Tuan Qin, ini adalah teh Longjing Danau Barat Shifeng terbaik. Dakoba. Dokumen-dokumen telah selesai. Tidak Deposit perlu. untuk Anda. Kelima pesawat ini baru. Tapi karena ini pinjaman hipotek jangka pendek, jumlahnya akan jauh lebih rendah dari harga pasar. Jumlah akhirnya adalah 18 juta. Saya mengerti. Mendapatkan pinjaman sebesar ini dalam waktu sesingkat itu sudah adil. Ngomong-ngomong, Menir Liu, bisakah Anda menangani layanan operasi keuangan di sini? Tentu saja, di lantai atas adalah ruang perdagangan keuangan untuk klien VIP kami. Dengan status Anda dapat langsung masuk ke ruang VIP untuk melakukan perdagangan langsung. Baiklah, tunjukkan Tuan jalannya. Qin, lewat sini. Ini adalah ruang perdagangan modal VIP Ban. Fasilitas di sini mendukung semua layanan keuangan domestik dan internasional. Selain itu, kami memiliki puluhan analis keuangan untuk membantu Anda menilai risiko. Baiklah, Tuan Qin, saya akan coba untuk menyelesaikan pinjaman Anda dan Oke. akan segera kembali. Kenapa kamu di sini? Tentu aku harus datang untuk melihat apa yang kamu lakukan. Saya menggadaikan pesawat untuk menggunakan pinjaman itu untuk menghasilkan lebih banyak uang. Aku akui kamu hebat, tapi trading saham dan kripto bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa sepertimu. Bagaimana jika kamu kehilangan semuanya? Tenang saja, aku tidak akan kalah. Wah, kalau bukan Qin Xiao, sudah bertahun-tahun. Aku bertanya-tanya mengapa di sini bau kemiskinan. Ternyata ada anjing liar yang masuk. Temanmu? Tentu saja. Qin Xiao dan aku sudah lama saling kenal. Kami teman sekelas lama. Dulu, waktu anak ini masih SMA, dia makan banyak sisa makananku. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan hidup hari ini. Oh ya, kudengar kau baru masuk penjara? Katakan padaku, seorang mantan narapidana sepertimu, apakah kau di sini di ruang VIP ini untuk membersihkan toilet? Sama seperti beberapa tahun yang lalu. Masih dengan wajah sombong orang picik. Lihat sekeliling. Semua orang di sini adalah orang sukses. Ini bukan tempat untuk mantan narapidana sepertimu. Jika kau menggina Qingsha lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Wah, halo cantik. Tidak buruk NAK. Tidak buruk sama sekali. Aku tidak tahu kau punya gadis berkelas seperti ini bersamamu. Seorang narapidana sepertinya, bagaimana mungkin dia punya pacar secantik itu? Dia pasti... Oh, Nona, berapa tarif Anda untuk panggilan keluar? Aku bisa membayarmu 2 kali lipat. Jaga mulut kotormu. Yang galak. Tidak apa-apa. Aku suka yang galak. J, apa kau tidak cukup dipukuli waktu sekolah dulu? Chin, sebenarnya kau lihat di mana kau berada. Dengan begitu banyak orang di sini, apa yang bisa kau lakukan? Nasi berubah selama 30 tahun. Anda masih memandang rendah orang lain. Anda adalah seekor anjing 30 tahun yang lalu, dan Anda akan tetap menjadi seekor anjing dalam 30 tahun. Anda akan menjadi anjing seumur hidup, dan saya akan selalu menempatkan Anda di bawah tubuh saya. Tuan Qin adalah manajer proyek grup Huo kami. Menyinggungnya berarti menyinggung keluarga Huo kami. Yang satu berani bicara, yang lain berani mendukungnya. Sial, aku masih menantu Huo. Cool, saya tidak tahu bagaimana babi seperti Anda bisa masuk ke sini. Waktu saya berharga. Saya tidak punya waktu untuk omong kosong Anda. Saya punya urusan yang harus diselesaikan. Bisnis apa? Apa kau tahu keuangan? Berhenti berpura-pura. Jika Anda membuat saya ketinggalan pasar pagi, bisakah? Menyurat pendapat saya. Kalian berdua hanyalah sepasang penipu. Anda, seorang mantan narapidana, seorang direktur proyek untuk grup Huo? Apakah Anda tahu apa artinya membobol bank? Apakah Anda tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu? Apakah Anda tahu apa itu cheat? Dulu waktu saya jadi bos, trading saham dan kripto, Anda mungkin sedang mengemis di sudut jalan. Apakah Anda tahu APA ini? Apakah Anda tahu menekan untuk mengakumulasi, mengguncang untuk mengakumulasi,
menarik ke atas untuk Boss. mengakumulasi tidak tahu semua ini. Sialan, beraninya kau memukulku. Apa yang kau lakukan? Tangkap mereka. Tahan mereka. Patahkan lengan pria itu, dan telanjangi wanita itu lalu lemparkan dia ke kamarku. Ada keributan Ada keributan apa ini? Sepupu, maaf mengganggumu. Apa yang kau lakukan di sini? Ini lantai bursa, bukan klub malammu. Kenapa membuat keributan? Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Kau punya 1 menit untuk membereskan ini. Jika kau berani mempermalukanku, akan kukliti kau hidup-hidup. Ya, sepupu. Saya pernah melakukan ini. Akan kurus dia sekarang juga. Qin Xiao, sepupuku adalah klien besar bank ini. Jika kau berlutut dan minta maaf sekarang, kita bisa lupakan ini. Kau memilih cara yang sulit. Siapa ini? Sepupu, dia teman sekelasku di SMA, Qin Xiao. Jangan khawatir, dia bukan siapa-siapa. Aku bisa menanganinya sendiri. Qin Xiao, kenapa nama itu terdengar tidak Kau asing? dengar itu, Qin Xiao? Bahkan sepupuku sudah mendengar betapa pecundangnya dirimu. Kau sampai diam. Sepupu, kenapa kau memukulku? Jangan panggil aku begitu. Siapa sepupumu? Tuan Qin, saya tidak menyangka akan bertemu. Oh, Tuan Qin, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Anda kino saya? Tentu saja. Pada lelang pers terakhir, saya menangani seluruh transaksi dan menyaksikan penampilan brilian Anda. Nona Huo Yang, Anda di sini juga. Merupakan kehormatan bagi saya. Go, untuk mengenal Anda berdua. Saya tidak pantas menerminya. Sepupu Anda baru menceramai kami. Bajingan ini buta. Dia menyinggung kalian berdua. Sepupu, bagaimana bisa kamu membungkuk pada pecundang seperti itu? Kamu. Dia adalah penasihat investasi untuk grup Huo. Jaga mulutmu. Tidak mungkin. Dia hanyalah pecundang total yang bahkan tidak menyelesaikan SMA dan tidak mampu makan. Selain itu, dia baru keluar dari penjara. Bagaimana mungkin dia menjadi penasihat investasi untuk grup Huo? Sepupu, kamu salah orang. Dasar bodoh buta. Akan kutampar kau. Kau kari gara-gara. Dasar bodoh naked. Apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia seorang gadis bar? Beraninya kau tidak menghormati Nona Huo. Dia adalah putri tertua dari grup Huo. Dasar bodoh buta. Bawa dia pergi. Cabut giginya. Sepupu. Anda cukup keras pada sepupu Anda. Anda kakap kijam terhadap sepupu Anda. Tuan Qin, saya ingin tahu apakah Anda berdua puas dengan cara saya menanganinya. Puas. Terima kasih atas kemurahan hati Anda berdua. Lewat sini, ikutlah denganku ke ruang VIP eksklusif saya. Saya punya beberapa botol anggur prem yang sudah CCP. Ini cukup mahal. Tuan Ge, Anda terlalu baik. Bisa mengenal teman-teman seperti Tuan Qin dan Nona Huo. Sedikit anggur ini tidak ada apa-apanya. Mulai hari ini, Anda adalah saudara terbaik di Zhendong. Di masa depan, saya akan membutuhkan nasihat Anda tentang masalah investasi. Anda terlalu baik. Sama-sama. Tuan Qin, saya dengar Anda seorang ahli strategi. Berikan adik laki-lakimu beberapa petunjuk. Cara sepupunya memperlakukan kita tadi. Saya yakin dia juga bukan orang baik. Jangan pedulikan dia. Ini. Tuan Qin. Ini adalah mulai tahun 1972 layak di koleksi. Anggap ini sebagai tanda tentang apa yang jadilah orang yang lebih besar dan maafkan kesalahannya. Sebotol anggur murah. Dan Anda pikir Anda bisa menghapus penghinaan yang baru kami? Sebotol anggur murah. Dan kau pikir itu bisa menebus penghinaan tadi? Nona Huo, tentu ini bukan apa-apa bagimu. Semua uang saya terikat di akun perdagangan saham dan kripto. Ketika saya menghasilkan uang, saya akan menyiapkan hadiah besar untuk meminta maaf kepada Anda, Tuan Qin. Kau juga. Oh, senior orang melakukannya sekarang. Jika punya sedikit uang, kau ingin menghasilkan lebih banyak. Tuan Ge, saya tidak bisa menerima anggur ini tanpa pantas mendapatkannya. Tuan Qin, Anda terlalu formal. Merupakan suatu kehormatan bagi teman saya untuk mengenal seorang ahli seperti Anda. Jika Anda merasa tidak enak, maka bantu kami dalam bisnis di masa depan. Kalau begitu, Tuan Ge, saham mana yang sedang Anda perdagangkan sekarang? Ini jelas tidak sesuai standar Anda, Tuan Qin. Kak Dong, naik lagi.
Haruskah kita terus membeli? Beli lagi. Masukkan setengah juta lagi. Baik, Kak Dom. Maaf, kalian berdua. Ada sesuatu yang mendesak. Tuan Ge, apakah Anda sedang memperdagangkan pound Inggris? Oh ya, Akhir-akhir ini, kami menyesuaikan diri dengan pasar internasional. Mata uang berubah setiap hari. Pound Inggris memiliki momentum yang besar saat ini. Jika Anda tertarik, Tuan Qin, bergabunglah dengan kami. Ini menang. Pound. Saya ingat, waktu Shanghai, 13 September, jam 5 pagi, pound mulai anjlok. Dipahami bahwa beberapa lembaga keuangan melakukan short selling terhadap pound. Dalam waktu kurang dari setahun, investor yang tak terhitung jumlahnya bangkrut dalam semalam. pound bisa jatuh. Minarik. Kat, bisa ya main mata uang seperti ini? Hari ini tanggal 12 September, dengan perbedaan waktu, tersisa 2 jam lagi. Apakah Anda yakin ini untung? Tentu saja. Tuan Qin, ini adalah kesempatan emas untuk menjadi kaya. Jika saya jadi Anda, saya akan menjual semua pound yang saya miliki sekarang. Jual? Kenapa? Apakah pound akan jatuh? Anda punya waktu 2 jam. Tuan Ge, sebaiknya Anda percaya pada Qin Xiao. Semua yang dikatakannya menjadi kenyataan. Mengenai cara memutuskan, pikirkan sendiri. Tuan Qin, Anda seperti seorang nabi, tetapi jika Anda salah tentang penjualan, saya akan bangkrut. Anda. Bukannya saya tidak percaya. Saya mohon. Saya tidak menyangka Anda penggemar olahraga, Bos Ge. Tidak juga, mendukung negara saya. Pertandingan yang mana? Anda tidak tahu, Tuan Qin? Kualifikasi Piala Dunia, Tiongkok versus Pakistan. Ini pertandingan pertama. Anda tidak perlu mendengarkan lebih jauh. Kita menang 5-0. Benarkah? Nomor 21, Lee Hongbin, menembak. Joel. Tiongkok menang 5-0 melawan Pakistan. Awal yang bagus. Oh Tuan Qin, Anda luar biasa. Saya akan mendengarkan Anda. Saya akan mendengarkan semuanya. Apapun futures atau saham yang Anda beli, saya akan membeli yang sama. Jangan terlalu bersemangat. Tim nasional tidak berhasil lolos dari babak penyisihan grup. Bahkan Sklapner tidak bisa menyelamatkan sepak bola Tiongkok. Qin Xiao, apakah kamu seorang peramal? Bagaimana kamu tahu segalanya? Bagaimana jika ku katakan pacarmu dari masa depan? Apa kau akan percaya? Aku serius denganmu. Aku juga serius. Kamu tidak percaya padaku? Percaya padamu? Tentu saja. Jual. Kamu percaya pada pecundang itu, Qin Xiao? Huang Haotian, apa yang kamu Huang Haotian. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan muda Huang menghasilkan banyak uang untuk triad. Jadi kenapa kami tidak boleh di sini? Justru kamu. Apa hakmu berada di ruang perdagangan VIP? Tuan Qin adalah saudara baik saya dan Sirang VIP di bank ini. Tentu dia memenuhi syarat untuk masuk. Gus Hendong, jangan tertipu olehnya. VIP macam apa seorang mantan narapidana itu? Percaya pada Qin? Perdagangan finansial adalah permainan perhitungan. Itu mengandalkan otak. Orang tak berguna yang tahu berkelahi? Apa dia pantas? Hati-hati atau kamu akan kehilangan segalanya. Jangan khawatir. Dengan pertumbuhan proyek fiktif saya tidak akan bangkrut. Mempercayaimu berarti aku tidak akan bangkrut? Baiklah, aku ingin lihat berapa lama keberuntunganmu akan bertahan. Tuan-tuan, harap tenang. Jika ada urusan yang perlu ditangani, Mayor Liu, beritahu saya. buka rekening untuk saya. Saya ingin membeli pon. Tuan Qin, Anda baru menyuruh saya untuk tidak menjual. Mengapa Anda membeli sekarang? Jangan penipu. Dia menipumu untuk menjual agar dia bisa membeli dengan harga rendah dan mendapat untung. Gus Hendong, bagaimana kamu bisa hidup dengan dirimu sendiri melakukan ini? Tuan Gu, saya tidak membeli pound. Saya akan melakukan short selling. Qin Xiao, apakah kamu yakin tentang ini? Apa aku tidak salah dengar? Anak ini mau melakukan short selling pound? Apa kepalamu ditendang keledai? Tuan Qin, mungkin Anda harus mempertimbangkannya kembali. Nilai tukar pound terus meningkat selama bertahun-tahun. Belum pernah terjadi devaluasi skala besar. Tidak masalah. Dalam 2 jam, pound akan mengalami penurunan terbesar dalam sejarahnya. Hah? Angelo? Angelo? Qin Xiao, apa kamu tahu nilai pound? Itu adalah salah satu dari 3 mata uang paling stabil di dunia. Beraninya kamu membuat klaim liar bahwa itu akan terdevaluasi. Apa kamu gila? Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tapi berpura-pura tahu segalanya. Bagaimana mungkin pound bisa terdepresiasi? Tapi tanpa orang bodoh seperti itu, dari siapa kita akan dapat uang?
Siapa yang menghasilkan uang dari siapa? Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Baiklah. Masih keras kepala di saat seperti ini. Baik, hari ini akan kutunjukkan padamu mengapa bunga begitu merah. Menir Liu, tidak peduli berapa banyak yang dibeli mantan narapidana ini hari ini. Saya akan bayar 2 kali lipat. Aku akan bertaruh melawannya. Menir Liu, Ya, lakukan sekarang. ini. Jangan khawatir. Pound akan jatuh hari ini. Tuan Qin, berapa banyak yang ingin Anda beli? Semuanya. Tidak tersisa sepeser pun. Semuanya? Ya, semuanya. Jika terjadi sesuatu, pesawatnya tidak akan bisa kembali. Jining, pergilah padaku. Semuanya ada di bawah kendaliku. Bukankah kau bilang akan membayar 2 kali lipat untuk bertarung melawanku? Jangan bilang kau tidak mampu. Lelucon sekali. Aku orang kedua di triad, pilihan langsung Kakak Hai. Kau pikir aku tidak mampu membayar uang sekecil ini? Lakukan seperti yang kukatakan. 2 kali lipat harganya. Apa kata-kataku tidak berarti? Lekukan. Tuan Muda Huang, bukannya saya tidak mau melakukannya. Saja uang di rekening Anda tidak cukup. Omong kosong. Rekening triad kami punya 30 juta penuh. Dan kau bilang itu tidak cukup? Tuan Huang, Tuan Qin ini menginvestasikan 18 juta untuk menjual pound. 2 kali lipat jumlah itu memang lebih dari yang Anda miliki. Apa? 18 juta? Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang Aku tidak percaya. Dia seorang mantan narapidana. Bagaimana bisa dia begitu kaya? Apa yang saya katakan benar sekali. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memverifikasi 18 dananya. juta. Mungkin 36 juta. Uang sebanyak itu. Jika terjadi sesuatu. Huang Haotian, jangan bilang kamu kehabisan uang. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 36 juta saja. Jika tidak bisa, lupakan saja. Jika kamu kehilangan semua uang triad, Kakak Hai akan menyuruh orang mencincangmu. Itu akan disayangkan. Omong kosong. Kamu, yang bermarga Qin, hari ini, akan kutunjukkan padamu Manajer kekuatan Liu. triad. Gadaikan rumah-rumah yang dimiliki triad di distrik Gushui untukku. Seharusnya nilainya setidaknya 10 juta. Huang Haotian, itu tanah yang susah payah didapatkan Kakak Hai. Anggaran kita kali ini 20 juta. Jika kita terlalu melebihinya, sebagai bendahara, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Tutup mulutmu. Huang Haotian, sebagai CFO triad, aku harus menghentikanmu. Pergi. Berhenti menghalangi Aku akan jalanku. melaporkanmu pada Kakak Hai. Melaporkanku? Boss Huang. Kita lihat siapa yang akan dibela Kakak Hai saat aku sudah melipat gandakan uangnya. Pasar hari ini bagus. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pound naik lagi. Qin Xiao, devaluasi yang kamu sebutkan tadi tidak terjadi. Du Meijuan, masih mau melapor pada Kakak Hai? Qin Xiao, jika kamu mundur sekarang, kamu akan rugi 2 juta. Masih ada Tidak waktu. perlu. Sebentar, tidak perlu. Ini akan segera jatuh. Akan jatuh? Qin Xiao, kamu tidak akan menyerah sampai kamu dihadapkan pada kenyataan. Kamu sudah kehilangan 2 juta, dan kamu masih begitu keras kepala. Jika saham Eagle jatuh hari ini, saya, Huang Haotian, akan Karena makan kamu suka kodokan menipu dan sandwich makan balik. gratis, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Qin Xiao kamu. Masih keras kepala saat kematian sudah dekat. Qin Xiao, jika kamu punya nyali, beranikah kamu bertaruh mati denganku? Apa? Taruhan mati? Ini sudah keterlaluan. Begitu taruhan mati dimulai, tidak ada yang bisa mundur. Satu pihak harus kehilangan semua uang mereka agar pihak yang kalah harus membayar jumlah total aset kedua belah pihak. Taruhan semacam ini sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Tuan Qin, ini terlalu berbahaya. Tuan Qin, taruhan semacam ini tidak perlu. Semua orang datang ke sini untuk mencari uang. Jangan sia-siakan semuanya karena amarah. Ya, Tuan Qin, Anda harus berpikir 2 kali. Iya, bagaimana mungkin orang tidak berguna sepertinya punya nyali untuk bermain game ini denganku? Biar ku jelaskan, anak ini tidak selevel denganku. Qin Xiao, tarik investasimu, ambil peti matimu, dan enyahlah. Huang Haotian, sebaiknya kamu tidak menyesali ini. Kepala sekolah Liu, Anda bisa menyusun kontrak taruhan mati di sini, kan? Saya khawatir beberapa orang tidak sanggup kalah. Omong kosong. Siapa yang kamu bilang tidak akan membayar? Buat kontraknya sekarang, hari ini menandatanganinya. Kamu yang Omong kosong. Siapa yang kau sebut penunggak? Buat kontraknya sekarang. Aku akan tanda tangan. Hari ini, antara kau tahu Huang aku. Haotian, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menandatangani ini. Jika Kakak Hai menyalahkan Tutup mulut kita, sialmu aku juga itu. akan terlibat. Pergi.
Hei Qin, lebih baik kau pergi pinjam uang sekarang. Aku khawatir sebentar lagi, kau akan kehilangan semua yang kau miliki. Saya senang hari ini, Bos He. Saya menawarkan sebotol sampanye yang bagus. Itu selalu diterima. Tapi ini belum berakhir, jangan merayakannya terlalu cepat. Lanjutkan menjual dengan pecundang ini. Aku mungkin harus minum untuk menghilangkan kesedihanku sebentar lagi. Orang sepertimu memang terlahir miskin. Kau cocok untuk mengisi perutmu, tidak akan pernah bisa menikmati pesta yang sesungguhnya. Tuan Anda. Aku akan melakukannya sendiri. Lihat, saham Ingbang telemengkapai batas kinaikan harian. Tuan Huang, Anda baik-baik saja? Minggir. Bagaimana bisa jatuh? Bagaimana bisa Yingbang jatuh? Bagaimana bisa turun? Bagaimana bisa Eagle Stick turun? Aku tidak percaya kamu benar. Eagle Stick jatuh. Benar, aku mengerti. Ini fluktuasi normal, kan? Ani akan pulih sebentar lagi. Begitu. Aku akan menjualnya sekarang karena ini baru permulaan. Berhenti bersukacita atas penderitaan orang lain. Aku tahu, dalam kurang dari 10 menit, Eagle Stick akan pulih. Lihat, jatuh lagi. Ini luar biasa. Tuan Qin, Anda seorang genius. Jangan terlalu bersemangat. Ini baru bermulawan. Pertunjukan sesungguhnya One akan banding segera 13. datang. 1 banding 12. Ini gila. Ini gila. Turun lebih dari $2 dalam beberapa menit. Tuan Qin, selamat. Aku sudah menutupi semua kerugianku dan mendapat untung lebih dari 3 juta. Jika Anda tertarik, beli bersama saya. Eagle Stick masih akan turun lagi. Terima kasih. Aku akan bergabung denganmu sekarang, Tuan Qin. Jangan sombong. Ini baru permulaan. Aku belum kehilangan Benar. segalanya. Dia kehilangan 7 atau 8 juta dalam sekejap. Itu tidak banyak. Kau. Masih jatuh. Sudah 1 banding 8. Masih jatuh. Masih jatuh. Naik. Kembalilah. Naik. Tuan Huang telah kehilangan semua uangnya. Tuan Qin, selamat atas kemenangan Anda dalam Huang kompetisi ini. Haotian, 54 juta dari taruhan kita, kamu bisa membayarnya, kan? Jangan khawatir, Tuan Qin. Kontrak yang baru dilanggar oleh Tuan Huang atas nama Triad. Kompensasi akan segera ditransfer ke akun Anda. Huang Haotian, sungguh bijaksana. Kamu tidak mampu membayarnya, jadi kamu menggunakan uang Haige untuk berjudi. Jangan terlalu sombong. Hati-hati jangan sampai kamu mendapatkan uang yang tidak akan sempat kamu habiskan. Aku tidak tega mati sebelum menghabiskan semua uang itu. Tapi kamu, kalah 50 atau 60 juta dalam 1 hari. Usahakan jangan sampai dibunuh oleh Haige saat kamu kembali. Kamu. Tunggu saja. Tuan Qin, nilai tukar saat ini adalah 1 banding 3,2. Berkat bimbingan Anda, saya juga mendapat untung besar. Hari ini, Pound Inggris menghadapi krisis terbesarnya. Untuk mengatasi krisis keuangan ini, negara-negara di seluruh dunia memberikan bantuan. Saat Pound akan menembus 1 banding 3, ia mencapai titik terendah dan pulih. Akhirnya kembali ke 1 Pertama banding 9. jatuh, lalu naik. Minor. Tuan Qin, kompensasi Tuan Huang telah disetorkan. Apakah Anda akan menginvestasikan semuanya untuk melanjutkan Tidak. short selling? Saya menarik diri. Tidak, saya. Cedera. Menarik diri? Sekarang waktunya menghasilkan uang. Kenapa menarik diri sekarang? Jadilah serakah saat orang lain takut, dan takutlah saat orang lain serakah. Saya sarankan Anda berhenti selagi masih unggul, jangan sampai terjebak. Lelucon sekali. Saat orang lain serakah, kamu harus lebih serakah lagi. Qin, sepertinya kamu seorang pengecut yang beruntung. Ambil ini. Gadaikan properti dan gunakan semua uangnya untuk menjual singkat Inbao. Aset-aset ini bernilai setidaknya 30 juta. Bos, Anda telah mempertaruhkan lebih dari setengah aset seluruh Triad. Berhenti bicara omong kosong dan lakukan saja. Tuan Qin, ini milik Anda. Kemenangan total 13 juta. Bos, ini 30 juta Anda. Semuanya sudah ada di pasar sekarang. Qin, aku akan memberimu pelajaran gratis hari ini. Dalam keuangan, uang menghasilkan uang. Dengan 30 jutaku, aku akan menghasilkan puluhan kali lebih banyak darimu.
Apa yang hilang hari ini hanyalah Jeremias. Jatuh. Jatuh ke 1:3. Kin, terima kasih atas informasinya. Kamu membuatku kaya raya. Tidak benar. Kenapa naik lagi? Itu tidak benar. Bagaimana bisa naik lagi? Bagaimana mungkin? Huang Haotian, tidakkah kamu tahu kapan harus berhenti saat unggul? Tuan Qin, untungnya saya mendengarkan Anda, atau saya akan kehilangan semua uang yang saya hasilkan. Tidak mungkin. Ini adalah napas terakhir. Pound akan terus jatuh. Naik lagi. 1:5. Baik, saya mengerti. Baru menerima berita. Lebih dari 100 negara melakukan intervensi untuk menyelamatkan pasar. Pound tidak bisa jatuh lebih jauh. Bagaimana mungkin? Huang Haotian, kamu telah kehilangan begitu banyak uang. Triad tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu sendirian sekarang. Tuan Huang pingsan. Seseorang Tuan panggil Qin, ambulans. berkat Anda, saya terhindar dari kerugian dan mendapat untung besar. Mulai sekarang, katakan saja. Teman muda Qin, sungguh langkah yang hebat. Dalam satu hari, Anda menghasilkan 80 juta dari nol. Sekarang, seluruh dunia keuangan memanggil Anda Buffett dari Timur. Yang muda tangguh. Teman muda Qin, pertama Anda menukar kaleng saya dengan pesawat, lalu menggunakan jendela pengiriman untuk menggadaikannya. Anda menghebohkan pasar keuangan. Serangkaian jerikan oleh Anda, ini membuka mata saya. Kalian semua terlalu baik. Saya sedikit beruntung, itu saja. Kalian semua terlalu baik. Kalau saya, sedikit beruntung saja. Keberuntungan apa? Keberuntungan yang membuat seseorang bisa menghasilkan 70 hingga 80 juta dalam beberapa hari? Bakat adalah bakat. Qin Xiao, kamu terlalu rendah hati. Ayo, aku bersulang untukmu dengan gelas ini. Bukan 70 atau 80 juta. Hari ini adalah hari penyerahan pesawat. Saya sudah mengirimkan dividen maskapai kepada Qin Xiao penuh 20 juta. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Dan ada komisi yang saya janjikan. Qin Xiao, jika kamu membantuku menjual makanan kaleng, komisi 30% itu bernilai setidaknya 5 atau 6 juta. Bantu aku menjual kaleng-kaleng ini, dan kau akan menyelesaikan masalah besar bagiku. Ayo, Tuan Qin, mari kita bersulang. Ayo. Aku tidak sadar sampai aku menghitungnya, ini mengejutkan. Dalam waktu kurang dari sebulan, kau sudah menghasilkan 100 juta. Oh, ayolah, kalian semua. Berhenti memujinya, atau kepalanya akan menjadi terlalu besar. Kau siapa? Kahai, itu ulah si bocah Qin Sheng. Kahai, beri aku satu kesempatan lagi. Tanpa alasan, aku rugi 100 juta. Selama ini di Jinghai, aku belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Si Qin itu, kau mati. Bahkan Buddha pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bro, apa kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri? Yang kamu tahu pamer. Tidak perlu, aku bisa melakukannya. Bisa apanya? Air. Aku tidak tahu apakah aku berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Janning, Biarkan aku tidur lebih lama lagi. Kenapa kamu ada di rumahku? Tyre. Janning, Tenang. Ini rumahku, kamarku. Apakah kamu haus?
Aku akan ambilkan air. Apa? Kamu memukuliku tanpa alasan. Dan sekarang kamu mencoba lari? Aku tidak sengaja. Lepaskan aku. Memukuliku tidak sengaja? Tapi bagaimana dengan tidur denganku? Jianing, kamu pandai sekali memanfaatkan orang. Mengkosong. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa? Kamu tidur denganku dan tidak mau mengakuinya? Kamu harus bertanggung jawab padaku. Baik, Tahu? aku akan bertanggung jawab. Siapa ke... Kamu. Apa kamu serius? Aku. Bukan aku. Tuan, mohon tunggu. Maaf, tapi Anda tidak bisa masuk ke Mengapa sini. saya tidak boleh masuk? Permisi, gedung VIP Jinghai kami terbuka untuk tamu asing. Saya lupa. Pada tahun 90-an, gedung VIP Tapi Jinghai saya ada ada tamu janji asing. dengan teman asing di sini. Jika Lihat, begitu, boleh saya tahu nama teman Anda? Saya bisa masuk dan menanyakannya untuk Anda. teman saya, Edat APA Ani, Nenek Lin, tamu ini bilang ada yang mengajaknya bertemu di sini. Qin Xiao, itu kamu. Wang Xian. Qin Xiao, Nenek Lin, Anda kenal dia? Kenal dia? Kami akrab. Kami adalah tetangga yang tumbuh bersama. Tapi anak ini sudah berkelahi, tawuran, dan mengejar perempuan sejak kecil. Karena cemburu, dia membutakan seseorang. Dan apa yang terjadi? Dia berakhir di penjara. Untuk mengeluarkannya, orang tuanya mengalami banyak kesulitan, kehilangan kekayaan mereka, dan bahkan menggadaikan rumah mereka. Orang ini hanyalah sampah yang tidak berguna, parasit masyarakat. Nenek Lin, Anda tidak bisa berkata begitu. Mungkin tamu ini tamu kita. Orang seperti dia, bagaimana mungkin dia menjadi tamu di gedung VIP Jinghai kita? Apakah Anda mengerti peraturan di sini? Ini adalah satu-satunya hotel di seluruh Jinghai yang melayani tamu asing. Orang seperti dia tidak bisa masuk. Tamu asing yang bisa. Mengerti? Baiklah. Selain tamu asing, apakah ada tamu undangan lain yang penting? Selain tamu asing, apakah tidak ada tamu undangan penting lainnya? Bagaimana mungkin? Kurasa makanan penjara membuatmu bodoh. Kamu seorang pemimpi. Tamu asing? Kamu lebih mirip gelandangan. Biar ku beritahu, kami lebih baik mengundang anjing daripada orang sepertimu. Supervisor, menargetkan tamu kita seperti ini melanggar aturan layanan kita. Wang Xinxin, jika aku melakukan kesalahan, aku minta maaf. Tapi aku tidak pernah bermaksud membuatmu salah paham. Salah paham apa? Jangan menyanjung dirimu sendiri. Biar ku beritahu, tempat ini melayani tamu asing. Kaliur. Selamat datang, lewat sini. Bukankah Anda bilang area VIP ini untuk tamu asing? Mengapa Anda membiarkan mereka masuk tanpa bertanya? Apa aku perlu kamu beritahu cara melakukan pekerjaanku? Lihat pakaian mereka. Kamu tidak akan mampu membelinya bahkan jika kamu bekerja seumur hidupmu. Mereka jelas dari Hong Kong. Tamu dari Hong Kong, Macau, dan Taiwan boleh masuk, tapi kamu tidak. Seorang mantan narapidana sepertimu yang baru keluar, siapa tahu kamu akan mencuri sesuatu. Wang Xinxin, kamu masih sama. Kamu menghancurkan apapun yang tidak bisa kamu miliki. Bagaimana kamu bisa begitu yakin aku bukan tamu di area VIP MU? Ya, Supervisor Wang, mungkin dia tamu kita. Permisi, siapa yang mengundang Anda? ITU Tuan. Mohon tunggu sebentar, saya akan bertanya pada Tuan Yuli. Berhenti. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Apa kamu bahkan menganggapku sebagai supervisormu? Untuk orang sepertinya, jika kamu mengganggu Tuan Yuli, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Keamanan, kemari. Usir sampah ini keluar. Satpam, cepat ke sini. Usir bajingan ini dari sini. Supervisor, mungkin sebaiknya kita tidak melakukan ini. Saya bisa melaporkannya. Tidak akan Selain ada itu, penundaan. Peraturan karyawan tidak mengizinkan Anda melakukan ini. Beraninya kamu. Kamu semakin tidak sopan. Berapa kali harus kukatakan padamu? Dia sama sekali bukan tamu VIP kita. Dan sejak kapan kamu berhak memberitahuku apa yang harus dilakukan? Mungkin kamu yang jadi supervisor, ya? Bukan itu maksud saya. Benar. Dia yang seharusnya menjadi supervisor. Sejak kapan sampah masyarakat sepertimu punya hak untuk bicara? Satpam, usir dia dari sini sekarang. Sudah kuduga, bajingan yang baru keluar dari penjara adalah orang berbahaya. Aku akan menelepon polisi. Tuan, maaf, saya minta maaf. Tapi Anda tidak seharusnya bertindak sembrono di sini. Tempat ini berurusan dengan konsulat asing. Tindakan Anda bisa menyebabkan insiden internasional.
Saya sarankan Anda pergi dulu, dan saya akan mencoba Ku berbicara beritahu dengan kau, supervisor kami. Chin Sik, tunggu masuk penjara lagi. Sudah waktunya mengakhiri lelucon ini. Undangan, undangan APA. Saya sudah di sini bertahun-tahun dan belum pernah melihat yang seperti ini. Seperti yang kuduga, ini palsu. Supervisor, ini sepertinya undangan burung vermilion tertinggi platinum yang legendaris. Undangan burung Dermivion tertinggi ada 50 di seluruh dunia. Bagaimana mungkin preman sepertinya memilikinya? Palsu. Apa yang terjadi di luar sini? Ada apa di luar? Tuan Peter, ada seorang berandalan nekat yang membuat masalah di sini. Saya akan panggil polisi untuk mengusirnya, agar dia tidak mengganggu Anda. Tidak. Kita harus menghormati hak asasi manusia. Kita tidak boleh begitu kasar. Tuan, ada lagi yang bisa saya bantu. Seseorang mengundang saya. Dan siapa itu? Tuan Yoli. Oh, jadi Anda tamu terhormat Tuan Yoli? Menir Peter, lihat pakaiannya. Harganya tidak mungkin lebih dari $10. Bagaimana mungkin orang seperti dia menjadi tamu Tuan Yoli? Mander Wong, hentikan. Salah menilai orang dari penampilannya. Tuan, Anda mengaku sebagai tamu Tuan Yoli. Apakah Anda punya bukti? Wang Xingxin, tunjukkan undanganmu pada manajer lobi mereka. Oh. Undangan burung vermilion agong. Saya pernah melihat ini sekali seumur hidup saya. Dan itu dari salah satu dari 10 miliarder terkaya di dunia. Tuan, bagaimana Anda bisa mendapatkan undangan seperti ini? Saya tidak perlu menjawab itu. Bolehkah saya masuk sekarang? Menir Peter, lihat. Dia tidak bisa menjelaskan dari mana undangan itu berasal. Palsu. Menir, saya tahu segalanya tentang dia. Dia pencuri kecil sejak kecil. Dan dia baru keluar dari penjara. Dia menggunakan undangan palsu ini untuk berkeliaran. Mungkin mencari orang kaya lain untuk dijadikan target. Tuan, jika tidak ada urusan lain, pergi. Jangan mengganggu tamu kami. Saya tamu Tuan Li. Jika Anda ragu, Anda bisa masuk dan menemuinya. Anak muda, sebaiknya kau pergi sekarang. Berhenti main-main di sini. Meskipun undangannya palsu, saya mengerti Anda. Saya yakin Anda punya banyak kesulitan, karena kalian orang Tionghoa semuanya miskin. Dan bangsamu memiliki kelemahan bawaan, pengecut dan licik. Menir Peter, itu tidak benar. Di negara atau bangsa manapun, ada orang yang penjkat dan licik. Percuma jika Anda tidak mengakuinya. Bagaimanapun, Tiongkok adalah negara miskin dan terbelakang. Tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Inggris kita. Kualitas orang-orang Anda juga rendah. Anda baru bilang Tiongkok miskin dan terbelakang, kan? Tentu saja. Kalian orang Tionghoa tahu cara bertani. Teknologi dan industri kalian semuanya terbelakang. Ini adalah fakta yang Kalau jelas. begitu, biar saya beritahu Anda fakta lain. Dalam 30 tahun, Inggris Anda akan menghabiskan ratusan miliar agar kami membangun kereta cepat Anda. Inggris meminta bantuan Tiongkok untuk membangun rel kereta api? Yakin. Kereta cepat. Kereta cepat yang lebih cepat dan lebih aman dari kereta biasa. Itu adalah kearifan kami yang memimpin dunia. Anda tidak akan menjadi meskipun saya bertahu. Ini lelucon terlucu yang pernah saya dengar. Terima kasih, Tuan. Terima kasih telah menceritakan lelucon terlucu. Loyikan. Kita lihat saja. Kuncinya adalah, Anda harus hidup cukup lama untuk melihatnya. Cukup. Aku tidak mau membuang-buang waktu lagi denganmu. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Bukankah Anda yang baru berbicara tentang hak asasi manusia? Ada APA berhenti berpura-pura? Tepat sekali, karena aku telah membongkar kedokmu sebagai penipu yang merasa benar sendiri. Tunggu. Jika kau merobeknya, bisakah kau menanggung konsekuensinya? Konsekuensi? Untuk seorang berandalan Cina bodoh? Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Halo, Tuan Yuri, jemput saya. Saya dipinta masak dan mengalami sedikit masalah. Tuan Pete, jangan tertipu olehnya. Ponsel batanya itu palsu. Dia baru keluar dari penjara. Bagaimana mungkin dia mengenal orang sepenting Tuan Yuri? Dia tidak lebih dari seorang bajingan. Sampah masyarakat. Tepat. Penipu ini menceritakan lelucon internasional. Tuan Yuri lebih baik mengundang anjing daripada dia.
Penipu. Apa yang kalian lakukan? Tuan Kacang. Yuri, berandalan Cina ini berpura-pura menjadi tamu Anda dan bahkan mencuri undangan untuk menyelinap masuk. Tuan Yuri, mohon jangan tersinggung. Saya akan mengusir orang udik yang tidak tahu diri ini sekarang juga, agar tidak mengganggu pemandangan Anda. Kalian semua, berhenti. Tuan Qin adalah mitra bisnis yang penting bagi saya. Beraninya kau menyinggung tamuku. Papa. Qin Xiao, mantan narapidana yang baru keluar dari penjara ini, benarkah teman Tuan Yuri? Aku tidak percaya, bahkan jika kau memukuliku sampai mati. Bodoh. Wanita tak berotak. Kau membuatku menyinggung Tuan Yuri. Tuan Yuri, mohon jangan tersinggung. Anda telah menyinggung tamu saya. Saya protes. Tunggu keluhannya. Manajer pete. Jangan panggil aku manajer pete. Sialan. Kau membuatku kehilangan pekerjaanku. Siapa yang menyuruhmu menyentuh tamu Tuan Yuri? Bukan urusanmu. Untungnya, berkat nona ini, saya tidak diusir dari hotel oleh mereka berdua. Tuan Mark, ini Yuri. Siapa tadi yang bilang mau panggil polisi dan menyuruh Interpol menangkapku? Tuan Qin, ini kelalaian saya, membiarkan si bodoh ini menyinggung Anda. Ini salah paham, salah paham. Presiden Qin, oh tidak. Presiden Qin, Presiden Qin. Anggap aku ini seperti kentut, dan lepaskan aku. Saya sudah berbicara dengan Tuan Mark. Kalian berdua dipecat. Nona ini dipromosikan menjadi supervisor. Anda memikat saya demi orang Cina ini? Saya tidak terima. Ini pertama kalinya saya di sini. Benar. Sesuatu terjadi pada proyek Parit Longsu. Mengapa berhenti bekerja? Atas dasar apa? Mengapa berhenti? Jika kita berani sekarang, tepat sekali. Anda menjanjikan kami pekerjaan Baru sebentar. bertahun-tahun. Mengapa berhenti Lanjutkan sekarang? pekerjaan. Lanjutkan pekerjaan. Ayo kita lihat. Baiklah, semuanya, Ayah, ada apa? proyek Parit Longsu akan dihentikan. Bagaimana itu mungkin? Saya juga tidak mau mempercayainya, tetapi atasan saya menyuruh saya untuk membuat rencana sesegera mungkin. Tapi kami sudah memesan begitu banyak bahan dan menyewa begitu banyak tim. Kami bahkan menandatangani perjanjian kerjasama. Jika proyek ini berhenti, bukankah Kontrak sudah kita? ditandatangani. Kami adalah kontraktor, jadi kami harus bertanggung jawab penuh. Ini proyek yang besar. Jika kita harus membayar kompensasi, itu lebih dari setengah aset keluarga Huo. Tapi mengapa ini terjadi? Saya dengar seseorang melaporkan bahwa air di Parit Longsu tercemar dan tidak cocok untuk pembangunan. Mereka bahkan mendatangkan para ahli untuk mengujinya. Apa hasilnya? Itu tinggi. Apakah ini berarti pemerintah sedang merencanakan ulang lokasi zona teknologi tinggi? Anda benar. Dokumen resmi untuk perencanaan ulang akan segera diumumkan. Ada seseorang di balik ini. Try it lagi. Memang benar Triad. Setelah proyek Gunung Longan dibatalkan, mereka menjualnya dengan harga murah dan mendapatkan sebidang tanah baru, Gunung Kisia. Zona teknologi tinggi sekarang dikabarkan akan dipindahkan ke dekat Gunung Kisia. Sepertinya kita harus membuat mereka menyerah sepenuhnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Setelah dokumen resmi ini dikeluarkan, itu sudah pasti. Kali ini, Triad mengeksploitasi isu sensitif polusi. Saya harus akui, mereka lebih pintar dari kita. Tidak. Justru karena ini Triad, masih ada ruang untuk bermanuver. Bersulang. Kakai. Langkah Anda, ITU membuka mata saya. Menghancurkan sumber air Parit Longsu, memaksa mereka mengubah lokasi zona teknologi tinggi. Itu memotong dukungan mereka. Kali ini, mereka menginvestasikan banyak uang dan tenaga untuk proyek ini. Sekarang kemitraan itu batal. Saya yakin mitra mereka akan memakan mereka hidup-hidup. Lebih dari itu, keluarga Huo mencurahkan semua uang mereka ke proyek itu. Sekarang mereka mungkin bahkan tidak mampu membayar denda. Untuk memukul ular, serang titik lemahnya. Masalah Parit Longsu ini adalah tumit Achilles keluarga Huo. Setelah ini, reputasi keluarga Huo di Jinghai tidak akan begitu baik lagi. Minerik, anjing itu Qin Xiao mengandalkan keluarga Huo. Sekarang mereka hancur, mari kita lihat siapa yang bisa melindunginya. Yang terpenting sekarang adalah proyek zona teknologi tinggi itu. Kita merebutnya dari keluarga Huo. Jadi mari kita kembangkan dengan cepat. Baiklah, bersaing untuk Kakai. Untuk Triad. Tuan Qin, kami sudah mencari di Gunung Kisia selama 3 hari. Apakah Anda yakin kita harus melanjutkan? Ini menentukan apakah kita bisa mendapatkan kembali hak pengembangan zona teknologi tinggi. Ayo, cepat. Kak. Triad membuang limbah ke Gunung Longan kita. Jika pihak berwenang mengetahui airnya tercemar,
hak pengembangan kita akan dicabut. Bajingan-bajingan dari triad itu memang tidak jujur. Ayo, ambil senjatamu. Ayo kita hajar mereka. Panggil anak-anak. Lama yang sama. Aku sudah pernah melihatnya sekali. Kali ini kalian menggunakannya di parit Longsu, tapi kalian juga tidak akan... Qin Xiao, bisakah kita mendapatkan kembali hak pengembangan dengan cara ini? Perkala padaku, ani benar. Tapi triad aktif akhir-akhir ini. Mereka telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan 6 perusahaan besar seperti Grup Longhua dan Suhai International. Mereka membuat keributan besar untuk membeli bahan bangunan. Semakin besar, semakin baik. Semakin besar mereka membuatnya, semakin besar pula akibatnya. Semua yang telah hilang, akan kuambil kembali dengan tanganku sendiri. Qin Xiao, kamu membuat keributan besar untuk menunjukkan ini padaku? Ini dia. Apa kamu yakin? Bisakah ini membantu kita mendapatkan kembali hak pengembangan? Jangan khawatir, kita sudah menang. Kumpulkan para pekerja, awasi waduk. Malam ini, kita akan menaiki Bantu. Semuanya, terima kasih telah menghadiri perjamuan ini. Keberhasilan proyek Gunung Sisia bergantung pada bantuan Anda. Di masa depan, Triad akan bekerja sama dengan Anda semua untuk pembangunan bersama demi membangun Jinhai terbaik. Meskipun pengumuman resmi masih 1 jam lagi, saya yakin Anda semua sudah tidak sabar. Baiklah, dengan ini saya nyatakan proyek pengembangan Gunung Sisia resmi diluncurkan. Bukankah itu keluarga Huo? Kenapa mereka di Kudengar sini? proyek pengembangan ini direbut dari keluarga Huo oleh Triad. Akan ada pertunjukan bagus malam ini. Lupakan saja. Keluarga Huo sudah menurun. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan Triad? Kau, yang bermargasu, siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini? Aneh, bukankah ini peluncuran proyek untuk zona pengembangan? Mengapa aku tidak boleh di Berhenti sini? berpura-pura. Semua orang tahu proyek ini milik Triad kita. Apa hubungannya denganmu? Xiao Feng, bagaimanapun juga, mereka adalah pengembang Anda benar, sebelumnya. Kakai. Aku hampir lupa jika Anda tidak menyebutkannya. Kita merebut proyek ini langsung dari tangan mereka. Kau punya nyali. Jalang, siapa yang memberimu hak untuk bicara? Keluarga, sudah tamat. Kami tidak takut padamu lagi. Su Xiaofeng, jangan terlalu sombong. Sambang? Terus kenapa? Triad kita sedang di puncaknya. Di Jinghai, siapa yang bisa bersaing dengan kita? Margasu, keluarga Huo sudah ketinggalan zaman. Apa yang kau punya untuk melawan kami? Di puncaknya? Su Xiaofeng, apa kau begitu yakin proyek ini tidak akan kuambil kembali? Bajingan, dokumen dari atas sudah disetujui. Jika kau bisa mengambilnya kembali, aku akan bersujud padamu di depan umum. Tidak perlu bersujud. Tapi proyek ini, saatnya untuk mengambilnya kembali. Anda menyuruh seseorang mengendarai truk limbah ke parit Longsu di tengah malam untuk membuang air limbah secara diam-diam dan merusak kualitas airnya. Jika ini terungkap, Anda akan masuk penjara. Tidak mungkin, saya melakukan ini secara rahasia. Bagaimana mungkin dia tahu? Siapa kau? Saya tidak yakin loreng ini. Kak Hui, saya bekerja untukmu. Anda tidak bisa begitu meninggalkan saya. Qin Xiao, semua orang di Jinghai tahu kau punya dendam padaku. Kau tidak bisa menjebakku seperti ini. Apa kau pikir Triad kami mudah ditindas? Membuang limbah secara ilegal adalah tindak pidana. Dia ingin menyalahkanmu dan membiarkanmu masuk penjara untuknya. Saya tidak bisa masuk penjara. Saya tidak bisa masuk penjara. Itu kaulah yang menyuruhku membuang limbah kimia ke parit Longsu. Omong kosong. Mana buktinya? Saya punya rekaman. Saya ingin kau membuang air limbah kimia ke parit Longsu. Kak Hui, tapi itu ilegal. Jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, saya yang akan menanggungnya. Itu suara Dr. Hai. Sengaja membuang limbah, dia pantas mati. Rekaman itu palsu. Bagaimana jika mereka tahu? Jangan khawatir. Dalam keadaan seperti itu, Dr. Hai akan terlalu merasa bersalah untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Kad Hai, sampah tidak berguna. Lihatlah. Ini adalah arahan terbaru dari pemerintah. Huanlong memalsukan ketidakbersalahannya. Pembangunan zona teknologi tinggi, semuanya bagaimana mungkin? Kak Hai,
Ini palsu. Palsu. Qin Xiao, kau pikir dokumen palsu bisa mengubah segalanya? Aku tidak percaya. Su Xiaofeng, faktanya ada di depanmu. Percaya atau tidak? Setelah penyelidikan, polusi air di Parit Longsu disebabkan oleh pembuangan air limbah kimia secara sengaja. Setelah evaluasi lebih lanjut oleh para ahli lingkungan, sisa air limbah kimia akan dibersihkan dalam waktu seminggu. Kepala departemen terkait telah menyatakan bahwa insiden jahat ini akan diselidiki secara tuntas. Omong kosong. Semuanya omong kosong. Bos Hai, berhentilah berjuang. Masalah zona pengembangan sudah selesai. Kakek. Kakek, Roda telah berputar. triad sudah tamat. Proyek dihentikan, dan denda penalti akan membuat mereka bangkrut. Semua yang dialami keluarga Huo sebelumnya sekarang akan terjadi pada Triad. Qin Xiao. Aku tidak akan pernah. Tidak berguna. Ini bencana. Di mana orang-orang? Seseorang, ke sini. Semua aset masyarakat pembunuh telah dilikuidasi. Orang-orang. Samuel orang lari. Bajingan-bajingan ini. Sampah tidak tahu berterima kasih. Aku tidak akan Sekarang Qin mengampuni Xiao mereka. semakin kuat. Saya khawatir kita. Apa maksudmu aku lebih buruk dari seorang narapidana? Bukan itu maksudku, Kak Hai. Aku harus membalas dendam. Dengan cara normal, kita tidak bisa mengalahkannya. Jadi, kita harus menggunakan cara-cara khusus. Cara-cara khusus? Saya dengar ayah Qin Xiao terbaring di tempat tidur di rumah, dan ibunya selalu di sisinya merawatnya. Maksudmu, kita harus melakukannya sampai tuntas. Seorang pria harus kejam untuk menjadi hebat. Kau memaksaku melakukan semua ini. Jianing ada di sini. Bibi, saya datang untuk menjenguk Bibi dan Paman. Ayo. Bagaimana perkembangannya? Dua orang tua itu masih di dalam kamar. Putri di sana. Huo Jianing. Sungguh kejutan yang tak terduga. Ikat dia juga. Cepat, pergi. Jual semua saham itu untukku. Tunggu. Ani akan pulih dalam setengah jam. Setelah uangnya masuk, beli semua saham Apple. Ya, semuanya. Saya sedang mengamati sebuah pabrik terbengkalai untuk lini produksi keripik kentang kita di masa depan. Chen. Kamu narapidana tua, hidupmu cukup baik. Aku ada urusan, aku tutup teleponnya sekarang. Kamu seperti hantu yang tidak mau pergi. Apa kamu anjing? Kamu mengikuti baunya ke sini. Qin Xiao, pengusaha termuda terbaik Jinghan. Kamu bahkan mengutuk dengan elegan. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum sekarang. Qin Xiao. Jianing. Ayah. Adafo. Apa yang kamu inginkan? Saja. Alihkan semua aset atas namamu kepadaku. Saya, lepaskan mereka. Hentikan omong kosongmu. Kamu tidak dalam posisi untuk bernegosiasi denganku. Tanda tangan ini sekarang. Saya tanda tangan. Selesai. Aku sudah memberimu uangnya. Lepaskan mereka. Qin Xiao, kamu tidak berguna. Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa membunuh ayahku, tapi kamu malah memberikannya begitu saja. Aku telah belajar satu hal dalam hidupku, uang tidak sepenting itu. Sekarang setelah aku mentransfer uangnya padamu, lepaskan keluargaku sekarang. Kamu masih belum mengerti situasimu? Apa kamu pikir aku akan melepaskan mereka? Hai Dafu, apa yang kamu inginkan? Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Keluargamu akan kubuat mereka semua mati. Dafu Ani Jinghai. Jika kamu melakukan ini, kamu juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Jangan khawatirkan aku. Aku akan mengambil uangmu dan bersenang-senang di luar negeri, sementara kamu bisa melihat keluargamu disiksa sampai mati. Aku mohon padamu, lepaskan keluargaku. Kalau ada masalah hadapi aku. Qin Xiao, aku suka kalau orang memohon padaku. Sayang sekali. Seluruh keluargamu harus mati. Kamu tidak bisa menyelamatkan satu pun dari mereka. Aku yang bilang. Bajingan. Apa kau tidak takut karma? Karma? Selama berhantahan di Jinghai, jumlah nyawa yang telah kuambil sudah 2 digit. Siapa yang membalasku? Dengarkan baik-baik Jerry dan keluargamu. Apa yang terjadi? Lakukan. Jangan buang-buang tenagamu. Dengarkan siapa yang ada.
Halo, kakak Kin. Iparmu dan orang tuamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Bersikaplah yang baik. Bagaimana ini mungkin? Sejujurnya, aku sudah siap jika kalian menjadi nekat. Tadi itu, aku berpura-pura bersamamu. Alasan aku berpura-pura adalah untuk mengumpulkan bukti penting melawanmu. Selama bertahan-tahan di jalanan, jumlah nyawa yang telekwambul sudah 2 digit. Dengan bukti ini, aku akan pastikan kau membusuk di penjara seumur hidup. Aku akan membuatmu tinggal di penjara sampai mati. Qin Xiao, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Bangun. Bersikaplah baik. Bawa dia ke biro keamanan. Bersulang. Qin Xiao, sudahkah kamu membaca beritanya? Triad telah diberantas. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Baiklah, Qin Xiao, cukup tentang itu. Saham yang kamu beli naik lagi tadi malam. Kekayaan bersihmu telah berlipat ganda. Ayah mertua, pendapatan dari saham akan semakin tinggi. Sebaiknya Anda bersiap-siap. Baiklah, kita bicarakan bisnis nanti. Yang terpenting hari ini adalah pernikahanmu. Ya, pernikahannya sebulan lagi. Kamu tidak bisa mendapatkan semua uang di dunia. Cepatlah punya anak laki-laki yang besar dan sehat. Tepat sekali. Tentang punya anak, kita tidak harus menunggu sampai setelah menikah untuk membicarakannya. Apa yang kamu bicarakan?